Aroma buah-buahan tropikalnya tuh kecium banget gitu dari si mangga quenny-nya. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin rujak mangga quenny ya, atau lebih populer disebut dengan rujak Aceh. Nah, ini pastinya cita rasanya tuh wangi dari mangga quenny-nya dan juga seger ya, ada asam, pedas gitu. Belum lagi sih tekstur dari rujaknya itu kan dia banyak yang crunchy. Oke, yang pertama langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Ini pertama bahan untuk saus rujak atau kuah rujaknya yang pastinya bikin si rujak Aceh ini atau rujak mangga quenny jadi ciri khas ya, berbeda sama yang lain. Pastinya kita akan perlu mangga quenny, nanti kita akan blender ya di jus. Lalu ada gulanya, aku campur gula merah dan juga gula putih. Cabai merah, dan kalau mau lebih pedas bisa juga pakai cabai rawit merah juga. Terus ada terasi ya. Sama untuk asamnya biasa tuh pakai asam Jawa. Di sini aku pakai jeruk kunci ya, jeruk kunci, atau kalian bisa juga pakai cuka, pakai jeruk limau ya. Menurutku sih kalau pakai jeruk kunci gini dia lebih seger gitu, atau nggak bisa juga dicampur sedikit jeruk limau, jeruk nipis. Tapi itu balik lagi selera. Kalau mau pakai air asam Jawa juga bisa banget. Dan pastinya nanti kita akan perlu garam dan juga sedikit air kalau misalnya kalian mau lebih encer ya. Nanti bisa dilihat. Untuk isiannya juga ini bebas, kalian bisa sesuaikan. Biasa pilih memang bahan-bahan yang untuk isian rujak tuh dia yang teksturnya tuh bermacam-macam ya. Di sini aku pakai kolang-kaling, lalu ada timun, nanas, bengkoang, lalu ada pepaya mengkel ya. Sebenarnya ini agak kematangan, tapi kalau kalian ada yang lebih muda dikit, yang masih orange muda itu bakalan lebih enak. Mangga muda dan juga jambu ya. Ini agak banyak, tapi kalau kalian cuma mau pakai 4 macam gitu, itu juga masih bisa, nggak masalah. Oke, yang pertama pastinya kita harus mempersiapkan buah-buahannya dikupas dulu ya. Untuk buah-buahan yang perlu dikupas, dan tahap ini opsional, kalian boleh lakukan, boleh juga di skip. Aku mau bilas buah-buahan yang sudah dikupas menggunakan larutan air garam. Tujuannya supaya lebih bersih, jadi nanti rujaknya ini dia lebih awet tahan lama. Nah, mengenai air larutan garamnya, ini juga perbandingannya penting ya supaya efektif. Jadi si garamnya ini sekitar 2% jika dibandingkan berat dari airnya ya. Jadi misalnya airnya seliter, nah garamnya ini bisa 15 sampai 20 gram gitu. Untuk bilasnya juga ini nggak usah direndam lama-lama ya, sekitar 1-2 menit. Dan kalau udah tinggal diangkat aja, nanti siap untuk dipotong-potong. Kalau udah dibilas jangan lupa tangan bersih, talenan juga bersih, dan wadah-wadah juga harus bersih. Pertama kita rebus dulu ya cabai merah dan juga cabai rawitnya. Di sini aku nggak pakai banyak-banyak karena nggak mau terlalu pedas, dan juga si warnanya aku suka dia masih ke arah kuning bukan merah gitu. Lalu untuk terasinya juga ini kita bakar, pastikan terbakar seluruh permukaan ya biar aromanya juga dia lebih wangi. Selanjutnya siapkan blender. Ini untuk mangga quenny-nya kita akan ambil dagingnya saja. Untuk takaran mangga yang aku udah tulis di description box itu tuh adalah daging mangganya aja. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau misalnya kalian beli mangga quenny 1 kilo, nah paling kita dapat daging mangganya itu sekitar 450 sampai 500 graman. Oh ya, misalnya mangga quenny yang kalian beli tuh nggak cukup gitu karena dagingnya tipis, mau dicampur dengan mangga yang lain juga bisa. Tapi perbandingannya memang mangga quenny-nya harus lebih banyak ya supaya dia wangi. Cabai yang udah direbus ini kita masukin. Untuk cabai rawit kalau nggak mau pedas bisa juga nanti dipisah utuh ya, langsung dimasukin di dalam rujaknya. Terasi masuk, gula pasir, gula merah, sama aku nggak mau pakai gula merah banyak-banyak takut warnanya jadi coklat. Sedikit garam buat penyeimbang, kalau nggak suka bisa di skip. Dan juga air supaya ini ngeblendernya lancar ya, cuman airnya jangan kebanyakan. Tetap kita perlu yang kental si jusnya ini. Blender sampai benar-benar halus seperti ini. Dan untuk resep yang aku tulis itu sebenarnya kalian perlu sesuaikan lagi karena kadang kan mangga itu dia asamnya atau manisnya gitu ya, levelnya berbeda-beda. Kalau misal seandainya kurang manis itu bisa tambahin gula. Nah ini udah siap, sisihkan, boleh juga masukkan ke dalam kulkas. Sekarang kita akan potong-potong untuk buah-buahannya. Oke, yang pertama ini aku pakai pepaya mengkel ya.
Jadi pepaya mengkel memang itu biasanya teksturnya dia nggak benyek. Kalau sedikit lebih mentah dari ini juga pastinya lebih pas ya. Terus ada mangga, ini juga mangganya mangga mengkel. Nanas, nah khusus untuk nanas jangan pakai yang mentah, pakai yang matang supaya lebih wangi, wanginya udah keluar gitu. Untuk timun jangan lupa bijinya ini kita nggak akan pakai ya supaya nggak berair nanti si rujaknya. Tapi kalau kalian suka yang buah-buahan semua, timun ini boleh di skip nggak masalah. Jambu juga sama, kalau lagi nggak ada jambu juga nggak usah pakai, itu nggak masalah. Dan juga bengkoang. Nah ini memang kalau diperhatikan komposisi si campuran buah-buahnya itu kan dia belum terlalu manis ya. Rasanya cenderung dia cukup netral. Makanya tadi si saus atau si kuah kueninya itu, mangga kueni ya, itu dia benar-benar harus berasa, harus ngigit gitu rasanya. Manisnya kerasa, terus ada asam juga ya, segar ciri khas dari rujak. Dan juga ada wangi terasi ya, itu dia bakalan bikin si rujaknya ini rasanya jadi meriah. Tuh ya, teksturnya memang harus kental kayak gini ya, karena biasanya juga memang si buah-buahan nanti kan akan sedikit ngeluarin air gitu. Untuk asamnya ini kalian bisa sesuaikan jumlahnya, aku pakai jeruk kunci ya. Kalau nggak ada jeruk kunci mau pakai jeruk nipis bisa, jeruk limau bisa ya. Atau rujak Aceh ini biasanya pakainya air asam Jawa sebenarnya ya. Cuman aku lebih suka pakai jeruk, dia wanginya lebih wangi gitu. Bijinya juga jangan dipakai, takutnya kalau kemakan dia pahit. Oh ya, ada satu bahan yang belum dimasukin yaitu kolang kalingnya ya. Kalau udah ini tinggal kita aduk rata aja. Setelah ini kalian cicipin ya. Jadi kalau masih kurang manis bisa tambahin gula pasir aja. Diaduk-aduk sebentar juga dia bakalan larut. Atau kalau kurang asam bisa ditambahkan sama si jeruk-jerukan atau pakai air asam Jawa. Oh ya, sebelum disajikan aku lebih suka ini dimasukin dulu ke kulkas ya, minimal sekitar 4 jam atau bisa juga semalaman supaya rasanya tuh dia lebih menyatu lagi, lebih wangi lagi. Untuk penyajiannya juga ini aku paling suka dia dalam keadaan dingin. Ini segar banget ya, ciri khas dari aroma mangga kueni gitu. Jadi si aroma buah-buahan tropikalnya tuh kecium banget gitu dari si mangga kueninya. Terus juga isian rujaknya ini dia teksturnya juga macem-macem ya. Ada yang lebih padat seperti pepaya, terus ada yang cenderung renyah seperti bengkoang, jambu pastinya bikin segar, nanas manis, wangi, dan juga ada kolang-kaling serta timun. Dan yang pastinya paling penting juga ya ini ya, si rasa dari saus atau si kuah kueninya ini. Dia asamnya berasa dan juga harus manis ya, mendukung si aroma mangganya gitu. Terus juga yang bikin lebih meriah pastinya rasanya pedas dan juga wangi terasinya itu ada ya, kecium sedikit gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga Shorts ya, Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.